makna yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam rangka Paskah PTPN 2, PTPN 4 Regional 2 tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 20 ayat 26. Saya baca untuk kita semua dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Horas bagi kita semua. Jua-jua. Jua-jua. Yahoo. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu saudara yang hadir saat ini di dalam perayaan Paskah PTPN 4 Regional 2 yang terdiri distrik 1, distrik 2, dan distrik 3 dan satu lagi dari distrik selatan ya. Saya kurang distrik berapa tadi itu? Rayon Utara dan Selatan. Senang juga bertemu dengan pimpinan head area atau head GM dari Regional 1, Regional 2 dan distrik 1, 2, 3. Ini bernama perubahan baru ya. Jadi tidak ingat istilah-istilah ini. Senang bertemu dengan semuanya, dengan karyawan pimpinan, karyawan pelaksana, dan seluruh karyawan-karyawati yang ada di lapangan, dan seluruh umat Kristen yang datang dari 3 regional distrik tadi, dari Jambi, Pak Batu, dan lagi apa? Melarang ya, saya kurang tahu nama-namanya. Dan hari ini kita akan disuguhkan tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Ini penting. Tadi kita baca teks bagaimana Yesus bertemu Thomas di sebuah keluarga walau pintu telah terkunci, dan Yesus masuk lalu memberi salam damai sejahtera bagi kamu. Heirene humin. Ini perkataan yang menarik. Mengapa? Karena gereja sekarang menghadapi persoalan. Dulu iblis masuk ke gereja, maka terjadi perpecahan gereja. Tetapi sekarang iblis tidak mau lagi datang ke gereja karena tidak mudah menghancurkan gereja. Walau terjadi perseteruan di gereja-gereja, tapi gereja masih eksis, masih ada. Maka iblis sekarang pindah merusak keluarga. Maka ada KDRT, maka ada kekerasan ya, maka ada persoalan demi persoalan di tengah keluarga. Ada yang cerai, ada yang berantem, ada yang anaknya hancur, ada yang macam-macam. Maka sekarang dibutuhkan gereja keluarga, eklesia domestika. Ini yang tadi dibacakan oleh Amang Pendeta Ganda Tambunan di refleksi teologis kita. Maka untuk menghancurkan Kristen tidak butuh gereja dihancurkan, tapi keluarga lah sekarang dihancurkan oleh sang setan. Maka sekarang kita membutuhkan gereja keluarga, eklesia domestika. Karena kalau keluarga utuh, maka gereja tidak pecah, maka karyawan dimanapun berada atau PTPN 4 pun akan berkelanjutan, akan tumbuh persaudaraan dalam kebersamaan membangun PTPN 4 ini. Tapi kalau keluarga sudah hancur, bagaimana mungkin seorang suami bekerja dengan berkualitas, mampu memproduksi pekerjaan-pekerjaan yang baik? Bagaimana mungkin istri berkualitas? Tetapi akan terjadi persoalan. Penelitian mengatakan begini, di antara 10 orang umat di dunia ini, entah agama apapun, 1 di dalamnya berpotensi gangguan jiwa. Dari 10 orang yang ada di sekitar kita, berpotensi 1 orang gangguan jiwa. Ada kita berapa orang ini sekarang? Ada 1.500 orang. Kalikanlah 10% dari situ berpotensi gangguan jiwa.
Lihat kiri kanan, masih sadar apa enggak? Jangan-jangan salah satunya itu kita gitu. Maka hati-hati sekarang. Gereja eklesia domestika dibutuhkan. Maka Yesus datang kepada keluarga, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Supaya tidak ada orang berpotensi gila atau gangguan jiwa di tengah keluarga. Itu bagi masyarakat. Sekarang kita perkecil, dari 10 hamba Tuhan, 1 orang berpotensi gangguan jiwa. Makanya sekarang gereja hancur karena banyak ternyata orang dengan gangguan jiwa. ODG, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Jangan-jangan masuk ke karyawan PTP N4. Dari 10 karyawan PTP N4 berpotensi seorang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu di sana, itu di sini tidak ada itu. Semua orang yang punya akhlak, kan itu tata nilai kita ya, berakhlak. Dia punya amanah, kejujuran dalam melakukan pekerjaan setiap hari. Sehingga PTPN 4 tidak hanya berhasil tahun ini, tahun depan berhasil. Kelapa sawit berhasil, kebun teh berhasil. Tidak hanya karyawan dapat bonus, masyarakat dapatan manfaatnya, kan itu. Jalan-jalan dibagusi, kan itu. Sehingga tidak gini-gini semua masyarakat. Kayak bergoyang-goyang sampai ke Bajam ini, kan gitu. Sampai gimana ini? Masih jauh ya. Anda belum tiba, kata Google Map, kan Google Map. Tapi terus bergoyang-goyang. Apakah ada PTP di sini, kan itu pertanyaan kita kan. Nanti tahun 2025-26 terjadi. Jadi potensi ini membuat kita butuh damai sejahtera. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh damai sejahtera. Keluarga kah, gereja kah, masyarakat kah, PTP kah, semua butuh damai sejahtera. Besok khotbah kita, doakanlah kesejahteraan kotamu. Besok khotbah itu. Tak usah saya khotbahkan sekarang. Nanti tidak ke gereja kalian. Hanya kisi-kisinya supaya pendeta besok berkhotbah luar biasa itu kan. Berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Berarti damai sejahtera kita butuhkan sekarang. Ini menjadi tema besar PGI. Makanya PGI melihat ada tantangan besar bagi kita sekarang, bahwa gereja membutuhkan eklesia domestika, gereja keluarga. Di tengah keluarga lah butuh kita terjadi gereja-gereja kecil. Gereja kecil sejatinya adalah kita. Jadi suami sebagai imamnya, sebagai eborusnya, istri sebagai sekjennya, anak-anak sebagai jemaat. Setiap hari harus mesbah keluarga, harus berdoa bersama, membangun eklesia domestika supaya Allah datang memberi damai sejahtera. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Jadi kalau setiap pagi kita berdoa bersama suami istri dan anak, maka di situ Allah hadir, maka keluarga kita menjadi keluarga damai sejahtera. Amin. Aminnya kurang kuat. Amin. Tapi tidak hanya amin, besok berdoalah bersama-sama dengan anak-anak, dengan keluarga. Kalau tidak ada damai sejahtera. Kalau tidak ada berkat Tuhan yang akan memulihkan kita. Jangan-jangan memanggil istrinya pun sudah berubah sekarang. Dulu beb, hani, yang bebek macam-macam. Sekarang hey, kan gitu kan. Hey, ambil dulu anduk. Nah, hey gitu. Karena mulai kekerasan verbal, kekerasan fisik. Karena cintanya tidak ada lagi. Damai sejahteranya sudah hilang. Maka sekarang mulailah panggil nanti istri kita mau tidur. Halo sayang, bagaimana kabarmu? Kan gitu kan. Mari tidur bersama dengan damai sejahtera. Kan gitu kan.
Datang Tuhan memberkati, wah mereka ini sudah damai sebelum tidur. Diberkati Tuhan lah. Sehingga sehat besok paginya, sehat walafiat. Ketika pergi ke kantor, pergi apa, marah itu. Ini pergi tidak tahu, pulang tidak tahu. Datang agak larut malam marah-marah, pergi cepat marah-marah, tidak bawa apa-apa marah-marah, dibawa apa-apa marah-marah. Mana yang benar? Ini kan persoalan kita. Damai sejahtera hampir hilang dari tengah keluarga. Untunglah datang Yesus ke rumah Thomas dan berkata, "Hei Rene Humi, damai sejahtera bagi kamu." Pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimana cara kita supaya kita beroleh damai sejahtera? Baik karyawan, baik masyarakat, baik gereja. Bagaimana caranya? Pertama, damai sejahtera Kristus itu sebagai penghiburan dan pengharapan dalam keluarga. Thomas dan anak sisian atau para muridnya ketakutan. Mereka tidak tahu apakah Yesus yang bangkit itu halusinasi atau konkret. Betul apa tidak? Mereka masih ketakutan. Yesus sudah bangkit, kata Petrus dan Maria Magdalena. Thomas mengatakan, wah enggak betul itu. Sebelum kutucuk tanganku ke jariku ke tangan yang berpaku itu, lubang itu. Dia ketakutan. Dan di tengah ketakutan itulah Yesus datang menguatkan dan menghibur Thomas. Keluarga Kristen mungkin ketakutan sekarang. Ada masalah di tengah keluarga, masalah ekonomi, masalah suami istri, masalah anak, masalah karir dan sebagainya. Di saat seperti itulah datang Kristus Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Itu dia menghibur dan menguatkan keluarga. Supaya apa? Keluarga itu punya pengharapan. Itu yang pertama yang kita lihat dari teks ini. Yang kedua, damai sejahtera itu diberikan dengan membawa pemulihan hubungan keluarga. Thomas sebenarnya sudah mulai ragu dengan Petrus dan perempuan lainnya, Maria Magdalena. Karena apa? Karena dia tidak yakin Yesus bangkit. Mulai retak. Tetapi kedatangan Yesus membawa damai sejahtera itu menguatkan kembali persekutuan antara para murid. Nah, kalau sekarang dikatakan damai sejahtera bagi kamu, itu berarti hubungan kita dipererat lagi. Dan memang ini perjuangan untuk mempererat hubungan ini. Dibutuhkan upaya. Tadi saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu dari distrik 1, 2, 3 dan satu lagi Rakyat Utara Selatan. Tidak mungkin itu tampil kalau tidak ada upaya latihan. Mungkin ada 10 kali, ada yang 20 kali latihan. Supaya bisa wah itu, supaya dia begitu. Hanya begini-begini kan. Bisa mereka bernyanyi dengan baik kan. Kalau tidak dilatih itu, kalau gini-gini. Dibilang buka mulut besar, dia begini. Tutup nih, itu kan bisa beradu. Tidak erat hubungan antara BKN dengan penyanyi. Ada yang tegang gini. Ini kan. Lagunya nyanyikanlah, tapi tegang. Itu nggak bisa. Jadi mengeratkan hubungan itu perlu dengan enjoy. Damai sejahtera itu harus dinikmati supaya mempererat hubungan. Maka sekali Bapak Ibu bawa anak-anak makan di luar supaya ada keeratan kembali, damai sejahtera kembali. Ini ayo makan di luar nak, ya. Mau makan apa? Terserah. Karena kalau nanti dibilang KFC, jangan, kau sakit. Makan McD, jangan, itu junk food.
makan ini jangan. Akhirnya anak-anak, ayo makan keluar. Makan apa? Terserah. Karena makan ini salah, makan itu salah, makan itu salah. Akhirnya makan terserah. Jangan begitu, itu tidak mempererat. Sesekali makan McD nggak apa-apa. Tapi kalau satu hari setiap hari makan McD, penyakit. Tapi kalau sekali 3 bulan, itu mempererat hubungan kita dengan anak-anak. Jangan bilang penyakit itu. Kalau sekali seminggu penyakit, kalau sekali 3 bulan nggak penyakit. Sama dengan makan Indomie. Kalau tiap hari hati-hati, cepat mati. Tapi kalau sekali 6 bulannya makan Indomie, nggak apa-apa. Itu mempererat. Damai sejahtera itu perlu mempererat. Jangan tegang-tegang. Halo sayang cinta. Tapi enggak bisa itu. Itu tidak damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang kaku. Selamat pagi Pak. Selamat pagi gitu kan. Kaku. Tidak begitu. Setiap kita bertemu, senyum, sapa, dan salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, damai sejahtera Kristus membawa kehidupan baru dalam keluarga. Di tengah keputusasaan, di tengah carut marutnya ekonomi, di tengah masalah demi masalah, Yesus bawa kehidupan yang baru. 3 hal itu penting kita renungkan dari tema ini. Sekarang kita akan melihat apa makna perayaan Paskah dengan tema damai sejahtera di tengah keluarga bagi seluruh kita yang hadir malam ini di PTPN 4. Minimal ada 6 poin yang hendak kita bahas yang menjadi perenungan kita dalam rangka merayakan perayaan Paskah ini. Supaya nanti ditanyakan, apa makna perayaan Paskah bagi PTPN 4? Ada 6 poin. Apa itu? Yang pertama, mari menghidupi kasih dalam kebersamaan. Kasih itu harus kita hidupi dalam kebersamaan. Jangan sendiri-sendiri. Jangan hanya unsur direksi atau unsur GM, unsur karyawan pimpinan. Tapi kita membawa sesama karyawan, membawa ada egaliter, kebersamaan. Kebersamaan berarti tidak ada jarak, tidak ada jurang gap yang jauh. Tapi kita egaliter, duduk bersama, berdiri bersama, sama. Hanya fungsi kita yang berbeda. Kita adalah sama umat tebusan Allah yang ditempatkan menjadi karyawan PTPN 4. Tapi fungsi kita berbeda. Tapi kita adalah bersama mengasihi sesama di PTPN 4. Jadi tidak ada yang lebih mulia. Semua kita mulia di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita membangun persaudaraan di lingkungan kerja sebagai umat Kristus. Jadi kalau kita dikatakan damai sejahtera ada pada kamu, maka kita membangun persaudaraan. Persaudaraan ini banyak hal. Bisa saja dengan merayakan kecil-kecilan ulang tahun kita, atau bisa saja tadi saya katakan makan di luar bersama. Bisa saja membentuk grup-grup komunitas hobi, yang hobi mancing, hobi olahraga, mulai di situ mempererat. Atau mungkin yang paling sederhana sekarang membuat sel-sel grup atau WhatsApp grup supaya mempererat hubungan kita, menginformasikan hal-hal terbaru yang akan terjadi baik di kantor, baik di masyarakat, baik dimanapun kita berada. Ini kalau sudah terjadi chemistry, persaudaraan yang rukun di antara kita, maka kita yakin perusahaan ini akan bisa bertumbuh karena ada banyak orang yang bersaudara menciptakan karya-karya yang terbaik. Apalagi visi kita adalah menjadi perusahaan produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan terbesar di dunia. Itu tidak mungkin tercapai kalau hanya sendiri, tapi dengan persaudaraan maka itu bisa terwujud. Bersatu kita runtuh, bercerai kita rusak. Tapi kalau kita semua bersaudara, umat Kristen yang ada di distrik 1, 2, 3 dan 4 ini,
menyatu, maka orang berkata, wah, lihatlah pegawai-pegawai Kristen itu bersatu membuat yang terbaik bagi perusahaan ini, sehingga perusahaan ini menghasilkan menghasilkan minyak terbesar di Asia atau di dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menguatkan rasa kekeluargaan. Tadi saya sudah ungkap, kekeluargaan itu penting. Jadi tidak hanya di kata, tapi kita secara tindakan. Nah, Kristus tadi ketika dia datang ke rumahnya para murid, dia tidak hanya berkata damai sejahtera bagi kamu, tapi secara konkret dia hadir bersama, berbincang-bincang dan bersekutu dengan para murid, menunjukkan bahwa apa? Dia adalah bagian dari keluarga para murid. Itu yang ketiga. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai keluarga baru. Kalau dalam orang upasa Batak, ya, tradisi Batak, filosofi Batak, jonok dongak pertubu, jonokato dongan parhudu. Kalaupun kita punya saudara kandung, yang paling dekat ialah teman kita, tetangga atau teman sekerja, teman sekantor, teman sepermainan. Itulah keluarga terdekat. Keluarga kandung kita mungkin ada di Jakarta, di Bandung, di Solo, tapi tetangga kita dekat dengan kita. Jika terjadi apa yang terjadi dalam hidup kita, mereka yang pertama menolong kita. Itulah keluarga. Jadi jangan kita definisikan keluarga itu ialah yang sedarah, yang segereja dengan aku, yang sealiran dengan aku. Bukan. Tetangga itu adalah saudara kita. Teman sekantor itu adalah saudara keluarga kita. Karyawan itu adalah keluarga kita. Kalau kita sudah menganggap mereka keluarga, maka kita sudah menghadirkan damai sejahtera di sana. Yang keempat, kita harus menjaga keberlanjutan melalui kasih. Jadi kalau kita hanya mengasihi temporal, itu tidak akan berlanjut. Misalnya begini, kita mengasihi kala dia punya jabatan atau punya uang. Kalau sudah pensiun, tidak punya uang, tidak kita sabar lagi. Itu bukan kasih yang berkelanjutan. Kasih yang berkelanjutan tidak mengenal situasi dan kondisi. Sekali aku mengasihi Kristus, maka aku tetap mengasihi Kristus. Kalau aku tetap mengasihi Kristus, tidak mengenal situasi dan kondisi, maka aku akan mengasihi setiap orang, bagian keluargaku, susah maupun suka. Makanya tadi bagian dari keluarga. Istri kita, kalau dia sakit, apakah kita mau mulak kok, masih saya kok, apakah gitu? Kalau seperti itu sudah banyak yang cerai ini, warga jemaat ini. Tapi mau sakit maupun sehat, suka tidak atau suka, miskin atau kaya, dia tetap istri dan suami kita. Harus tetap bertemu lagi, itu lagi. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera di antara kita, mungkin nanti bisa bosan menjadi suami istri. Tapi karena ada anggur baru, karena ada damai sejahtera baru, itulah membuat kita tidak bosan bertemu dengan orang yang sama puluhan tahun. Ada yang sudah 40 tahun berumah tangga di sini. Bosan enggak bertemu dengan orang yang sama? Kalau bosan ada yang salah. Tapi kalau tetap rajin bersapa, bertegur sapa, tidak pernah bosan, berarti dia masih berkelanjutan mengasihi istrinya. Kasih berkelanjutan ini perlu supaya apa? Perusahaan ini pun perlu berkelanjutan sesuai dengan subtema kita. Tidak hanya zaman kita perusahaan ini berjalan, regenerasi berikutnya pun akan kita pastikan melanjutkan visi kita dan misi kita di perusahaan ini. Ini yang keempat. Yang kelima, tinggal 2 lagi sebelum makan ya. Sudah lapar ini. Yang kelima, kita harus merefleksikan Paskah sebagai momentum transformasi. Jadi setiap Paskah ini adalah momentum. Mengapa disebut momentum?
kebangkitan adalah hari kemenangan. Maka setiap kita merayakan hari Minggu, dulu kan orang Yahudi beribadah Sabat, hari Sabtu seperti ini. Tapi sekarang dipindahkan ke hari Minggu. Mengapa? Karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus yang dikenal dengan Yom Yahweh, Domingus, harinya Tuhan, di mana Tuhan menang atas segala maut dan kematian. Maka setiap hari Minggu kita merayakan hari Tuhan, merayakan kebangkitan kita bersama Kristus yang bangkit. Maka terjadi transformasi. Jadi setiap hari Minggu akan ada transformasi demi transformasi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita merayakan Paskah hanya hari ini, maka hilanglah transformasi. Paskah itu tidak hanya momen sekali, tapi Paskah adalah momen yang berkali-kali kita rayakan, yaitu Domingus, hari Tuhan, hari Minggu. Di setiap datang kita besok ke gereja, itu adalah Paskah, kemenangan kita, mengubah hidup kita menjadi baik. Maka setiap datang ke gereja, katakan kepada diri kita, aku berubah. Tapi yang sering terjadi ialah ketika kita mendengar khotbah seperti ini, di pikiran kita cocok kali khotbah ini kepada psikolog, bukan ke dirinya yang cocok khotbah ini. Maka tidak pernah terjadi transformasi dalam dirinya. Maka setiap mendengar khotbah katakan, cocok kali khotbah ini kepada diriku, maka saya akan bertobat. Begitu. Maka terjadi transformasi. Jadi Paskah adalah transformasi. Sehingga nanti pun kalau kita sudah merayakan Paskah ini, pulang kerja hari Senin, bikinlah dalam hidup kita transformasi dalam bekerja. Setiap bekerja semangat, ada damai sejahtera, sapa, senyum, dan berkelanjutan. Itu yang kelima, yang terakhir, supaya kita makan ya. Yang kelima, kita harus mampu menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam dunia kerja. Nah, kalau kita bekerja tanpa nilai, maka itu tidak akan ada manfaatnya. Tata nilai perusahaan kita ialah akhlak. Maka setiap kita datang ke kantor, bekerja, bersekutu, melakukan tugas-tugas kita, harus punya tata nilai. Tata nilai itulah yang menggerakkan seluruh hidup kita. Jangan hanya ditulis akhlak, tapi pekerja, sikapnya, karakternya tidak menuju akhlak. Harus punya nilai. Jadi orang Kristen yang bekerja di perusahaan ini harus tetap punya nilai-nilai Kristiani. Apa itu? Punya kasih. Apa itu? Berdampak. Apa itu? Punya kemauan berbagi. Apa itu? Punya kemampuan untuk bertransformasi. Tadi sudah kita berdampak bagi panti asuhan. 4 di Simalungun dan 2 di Medan. Itu akan berkelanjutan nanti, baik di perayaan Natal maupun di perayaan Paskah tahun depan. Itu artinya bahwa hidup kita punya nilai-nilai Kristiani. Jadi damai sejahtera itu membawa nilai-nilai Kristiani. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dalam perayaan Paskah ini membawa damai sejahtera bagi rumah tangga kita sebagai eklesia domestika, sebagai gereja keluarga, membawa damai sejahtera kepada diri kita supaya kita menjadi pelaku damai, pelaku dalam kehidupan sehari-hari, di kantor, di rumah tangga, di masyarakat. Dan damai sejahtera itu kita bawa ke PTPN 4 sehingga kita bekerja punya nilai-nilai Kristiani sehingga berkelanjutan dan akan membawa kehidupan yang lebih baik kini dan ke masa depan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Firman yang telah kami dengar mengajar kami bahwa damai sejahtera ada di tengah keluarga kami. Persekutuan yang terkecil dalam kehidupan iman Kristiani kami ialah keluarga. Maka gereja membutuhkan gereja keluarga, eklesia domestika, sehingga ketika keluarga kami telah ada damai sejahtera, itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan gereja dan masyarakat. Dan
Damai sejahtera itu pula lah yang kami rayakan malam ini, hadir di seluruh staf pegawai karyawan, mulai dari jajaran tingkat atas sampai ke bawah. Damai sejahtera itu hadir di antara kami, sehingga kehadiran damai sejahtera di PTPN 4 memampukan kami menjadi pekerja yang mengasihi, menganggap semua kami adalah keluarga, satu keluarga besar di PTPN 4. Bahkan kami mengalami transformasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen dalam melakukan pekerjaan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya damai sejahtera itu berkelanjutan. Kami melakukan kasih tanpa tergantung pada situasi, tetapi terus mengasihi sesama kami, sama seperti Tuhan telah mengasihi kami tanpa mengenal situasi dan kondisi kami. Inilah doa kami, permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar, mengabulkannya, karena kami mohon di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kami. Amin.